Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan presentasi terkait resume lingkungan dan budaya kerja dari bab 1 sampai bab 3. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan sebagaimana yang menyangkut organisasi, baik bersifat sebagian ataupun keseluruhan. Setiap organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, memiliki lingkungan organisasi yang selalu dinamis. Jadi memang perubahan sering terjadi. Jadi setiap orang yang sudah di posisi manajerial harus bisa memposisikan dirinya terhadap setiap perubahan yang ada. Manajer ataupun pemimpin tidak dapat membuat strategi yang tepat hanya berdasarkan tebakan, insting. Mereka harus menggunakan informasi yang relevan, yang langsung mengalir dari analisis lingkungan organisasi mereka. Terdiri dari eksternal maupun internal elemen organisasi. Lingkungan eksternal sendiri adalah segala sesuatu di luar batas organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Contohnya pelanggan, pemasok, perantara, pesaing. Yang dimaksud pesaing di sini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, itu akan menjadi pesaing dalam perusahaan tersebut. Untuk makro sendiri yaitu internasional, teknologi, sosial budaya, hukum, politik, dan HAM. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implementasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Intinya internal ini adalah yang terjadi di dalam internal perusahaan tersebut. Contohnya seperti karyawan, terus culture, terus etika manajemen. Hubungan organisasi dan lingkungan. Unsur-unsur yang baik, eksternal maupun internal secara simulat berpengaruh timbal balik terhadap dunia usaha. Hal ini berarti kehidupan dunia juga akan mempengaruhi lingkungan. Artinya di setiap di mana lingkungan itu ada suatu perusahaan yang berdiri ataupun badan-badan usaha UMKM yang berdiri itu secara otomatis akan mempengaruhi faktor-faktor lingkungan yang ada di suatu lingkungan tersebut. Dengan demikian, dunia usaha dituntut pula tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat yang luas. Budaya perusahaan, kita memasuki bab 2 ya, budaya perusahaan. Menurut saya ada 3 unsur ya, dan tracks. Pertama proses, people, dan tools. Proses sendiri adalah semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, akan saling bekerja sama dan berkolaborasi guna memastikan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan akan terselesaikan dengan baik. Untuk people, aspek manusia saat ini bukan lagi dianggap sebagai sekedar sumber daya perusahaan, namun dinilai sebagai sebuah aset atau modal utama bagi perusahaan. Artinya, di sini saya melihat sekarang SDM sendiri itu bukan sudah tidak dianggap sebagai sumber daya, tetapi adalah aset. Artinya, di mana di suatu perusahaan itu kalau mempunyai SDM yang
kompeten itu akan menjadi aset bagi perusahaan tersebut. Penggunaan teknologi pada perusahaan akan memudahkan karyawan dalam menjalankan proses bisnis sehingga mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Artinya gini, di setiap perusahaan mungkin akan muncul beberapa aplikasi ataupun alat-alat yang akan memudahkan dalam kita bekerja menyelesaikan suatu pekerjaan di perusahaan tersebut. Baik, kami lanjutkan. Uh, untuk people adalah orang atau karyawan yang bekerja dalam organisasi adalah aspek terpenting. Kita tidak dapat mengharapkan organisasi untuk bekerja tanpa terlebih dahulu membangun kapasitas orangnya. Proses menerapkan proses yang tepat dengan orang yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, di sini ada beberapa gambaran terkait proses sendiri, terkait proses. Di sini ada creativity dari orang tersebut, terus monitoring system, reporting, termasuk habit, schedule, itu harus menjadi culture yang ada dalam perusahaan tersebut. Tools memiliki alat yang tepat untuk mendukung proses people. Ini sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kerja, terutama dalam kasus yang melibatkan tim. Nah, di sini ada beberapa juga, artinya WhatsApp juga sudah itu membantu kita untuk memudahkan untuk berkomunikasi. My aplikasi yang saya maksud ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita buat untuk memudahkan kita dalam bekerja. Reporting, profit and loss, monitoring dashboard, ini juga akan kita lakukan. Kepemimpinan budaya mengartikulasikan visi yang dapat dipercaya oleh karyawan, mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai sentral yang diyakini oleh karyawan, nilai terkait dengan misi yang jelas dan menarik atau tujuan inti. Jadi seorang manajerial tentunya harus bisa mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai yang ada di perusahaan untuk kita transferkan ke tim. Memperhatikan aktivitas sehari-hari dan memperkuat visi budaya. Artinya di sini monitoring itu kita lakukan setiap hari guna melihat efektivitas karyawan dalam bekerja. Kita memasuki bab 3, manfaat budaya kerja. Budaya kerja adalah cara kerja sehari-hari yang bermutu dan selalu didasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga menjadi motivasi, memberi inspirasi, dan senantiasa bekerja dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani. Budaya kerja organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan perencanaan, produksi, pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, mengubah sikap dan perilaku pegawai yang meningkatkan produktivitas kerja.
Terus kedua, meningkatkan kepuasan kerja pelanggan, pengawasan fungsional, dan mengurangi pemborosan. Menjamin hasil kerja berkualitas, memperkuat jaringan, networking, menjamin keterbukaan, membangun kebersamaan. Nah, tentunya ini dikemas dalam sebuah culture budaya kerja. Dalam membangun budaya kerja sendiri ada tiga yang ingin saya sampaikan. Pertama, take risk culture. Jadi berani mengambil resiko. Yang kedua, budaya kerja keras, hard worker culture. Yang ketiga, fokus terhadap proses. Jadi memang dalam membangun budaya kerja sendiri kita harus berani mengambil risiko dengan upaya kita menekan risiko-risiko yang tinggi dengan umpan balik yang lambat. Pentingnya membuat keputusan dalam menimbulkan naluri melihat jauh ke depan. Tentunya juga tidak terlepas dari budaya kerja keras. Dengan penuh aktivitas dan energi dan contoh dari seorang pemimpin itu akan mempengaruhi suatu bawahan atau tim yang ada di perusahaan tersebut. Fokus terhadap proses, yaitu individu yang dihargai dalam budaya ini adalah yang mencoba untuk melindungi integritas sistem yang lebih dari kepentingan pribadi. Ada beberapa perilaku yang harus dihindari. Ini ada 1 sampai 8, ya tentunya suka mengeluh, bekerja seenaknya, kerja tidak serba tanggung, malas, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Tentunya kita juga ada beberapa etos kerja yang harus kita ciptakan ataupun yang kita miliki dalam suatu perusahaan. Jadi ada semangat, self esteem atau trust, keyakinan. Terus ini ada beberapa ya, ada etos kerja unggulan itu kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, ibadah, seni, kehormatan, dan pelayanan. Harapan-harapan juga yang muncul dari perilaku organisasi ini ada 12. Tentunya ada kecerdasan emosional, spiritual, finansial, terus sukses terpadu, dan pengembangan karakter. Terima kasih, demikian resume dari bab 1 sampai 3 pelajaran lingkungan dan budaya perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.